Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Urip Daryanto. Melalui channel Blora TV, Anda akan kami ajak untuk mengulas berita tentang pembangunan dua ruas jalan di Kecamatan Jiken dan Kecamatan Sambong. Pembangunan dua ruas jalan ini tampaknya bisa mengajak kekenangan kita tentang kejayaan Lokotur yang merupakan paket dengan wisata Gubuk Payung. Ingin tahu? Berikut liputannya. Pemirsa, ya saat ini dari 105 paket pembangunan jalan dan jembatan di Blora tahun 2025, beberapa di antaranya adalah peningkatan jalan Nglobo Gubuk Payung Kecamatan Jiken dan jalan Galuk Temengeng Kecamatan Kedung Tuban Sambong. Di satu sisi, pembangunan dua ruas jalan itu sebagai wujud komitmen dari pemerintah Kabupaten Blora saat ini untuk mewujudkan pemerataan dalane dadi halus untuk memperlancar aktivitas warga, untuk meningkatkan perekonomian. Ya, ini tidak terpantahkan. Hanya ini yang agak membuat kita yang awalnya gembira menyusul pembangunan dua ruas jalan itu terbayangkan. Ini mungkin era kebangkitan kembali Gubuk Payung paketan dengan Lokotur yang pernah mengalami kejayaan di era 90-an lalu. Meski buru-buru muncul pertanyaan, bisakah Gubuk Payung paketan Lokotur yang pernah mengalami kejayaan di era 90-an lalu itu? Bukankah butuh biaya yang sangat besar? Pasalnya saat ini fasilitas yang ada di Gubuk Payung sudah rusak parah dan sehingga untuk merenovasi kembali butuh anggaran yang tidak sedikit. Belum lagi area Gubuk Payung merupakan lahan milik Perum Perhutani sehingga perlu koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan perhutani jika ingin menghidupkan kembali potensi wisata itu. Dan ini yang terpenting, dulu Gubuk Payung bisa jaya, di samping di lokasi itu ada potensi sejumlah pohon jati yang usianya ratusan tahun juga menjadi satu paket wisata dengan Lokotur. Pemirsa, sebelum membahas lebih jauh potensi Gubuk Payung itu, mari kita bahas dulu persoalan peningkatan ruas jalan Nglobo Gubuk Payung Kecamatan Jiken dengan nilai Rp1.862.091.000. Proyek jalan rigid beton sepanjang 1.056 meter dengan lebar 3 meter ini dikerjakan CV Kimpung Konstruksi. Sesuai kontrak, jalan ini dikerjakan selama 116 hari, terhitung mulai 22 Agustus 2025 dan akan berakhir 15 Desember 2025. Pemirsa Blora TV, saat ini saya berada di ruas jalan Nglobo Gubuk Payung Kecamatan Jiken. Pembangunan jalan di wilayah ini terus ditingkatkan guna memperlancar akses masyarakat. Melalui APBD Kabupaten Blora, pemerintah membangun jalan rigid beton dengan panjang kurang lebih sekitar 1 km dan lebar 3 meter. Warga menyambut baik pembangunan ini karena diharapkan dapat memperlancar transportasi, mempermudah akses hasil pertanian dan perkebunan, sekaligus mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Dari Nglobo Gubuk Payung Jiken, tim Blora TV melaporkan. Sementara itu untuk pembangunan ruas jalan Galuk Temayang Kecamatan Kedung Tuban Sambong, anggarannya mencapai Rp2.249.452.000. Dikerjakan oleh CV Sejahtera Kurnia Persada. Pekerjaan jalan beton sepanjang 1.284,5 meter dengan lebar 3 meter ini terkontrak tertanggal 22 Agustus dan akan berakhir 15 Desember 2025. Sahabat Blora TV, inilah salah satu wujud nyata pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora. Saya berada di ruas Galuk Temengeng, Kecamatan Kedung Tuban, yang saat ini tengah ditingkatkan kualitas jalannya. Melalui APBD Kabupaten Blora, pemerintah membangun rigid beton sepanjang hampir 1,5 km dengan lebar 3 meter. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya memperlancar transportasi warga, tetapi juga membuka akses pertanian dan perdagangan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Dari lokasi pembangunan Jalan Galuk Temengeng, tim Blora TV melaporkan. Seandainya Lokotur masih jalan, mungkin potensi Gubuk Payung akan lebih bisa dibumingkan. Di era 90-an, bagi sejumlah pihak di Blora, mulai pejabat di lingkungan Pemkab Blora, Perhutani, bahkan Pemprov Jawa Tengah,
dan warga Blora tentunya akan sangat bangga. Di era 90-an itu, Lokotur mampu menyedot wisatawan mancanegara, beberapa di antaranya dari Belanda. Wisatawan baik mancanegara dan Nusantara akan dibawa untuk berwisata menyusuri kawasan hutan dengan naik lokomotif uap kecil buatan Dukro and Blauns, Belanda, serta Berliner Maschinenbau, Jerman. Kita yang hidup di zaman modern ini akan dibawa berwisata. Start dari Batokan Cepu, menyusuri areal hutan, melihat tempat penimbunan kayu Saradan, dan finishnya di Gugu Payung. Di lokasi ini, sembari melihat dari dekat pohon jati yang usianya ratusan tahun, wisatawan akan disuguhi kesenian khas Blora, seni tayub. Kita mungkin agak asing dengan kata-kata Saradan. Waktu itu, dalam paketan Lokotur, para wisatawan akan melihat dari dekat bagaimana proses penebangan pohon jati. Kemudian hasil tebangan itu dipindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan tenaga sapi. Tapi sudahlah, hal itu sudah terlewatkan dan kita, apalagi anak cucu kita, akan bertambah asing dengan istilah Saradan itu. Secara historis, bahwa menggunakan hewan sapi, penyaradan, untuk menarik hasil kayu sortimen tebangan di tempat-tempat pengumpulan adalah budaya turun-temurun sejak zaman dahulu oleh pekerja tebangan di dalam areal hutan jati yang ada di dalam kawasan hutan. Diketahui, Lokotor Cepu memiliki koleksi lokomotif baik uap maupun diesel. Lokomotif uap yang beroperasi di jalur ini merupakan lokomotif uap kecil buatan Dukro and Blauns, Belanda, serta Berliner Maschinenbau, Jerman. Saat masih jaya, relasi perjalanan yang dilayani adalah stasiun Lokotur tempat penimbunan kayu batokan pulang pergi. Selain lokomotif uap, Lokotur Cepu juga memiliki armada lokomotif diesel. Lokotur ini juga melayani sampai Gubuk Payung, tetapi hanya menyediakan sewa. Prasarana yang digunakan merupakan peninggalan era kolonial. Belanda sendiri mulai membuka hutan jati sebagai hutan industri pada tahun 1870-an. Dengan luas 33.000 hektar, kayu jati Cepu waktu itu menjadi komoditas bernilai tinggi. Dalam rangka mempercepat pengangkutan kayu, jalur kereta apinya mulai dibangun tahun 1915. Sepanjang abad ke-20, jalur ini beroperasi untuk mengangkut kayu dari Gubuk Payung hingga Batokan. Untuk mempromosikan pariwisata Cepu, Perhutani mulai meningkatkan jalur kereta api ini menjadi jalur kereta api wisata pada 1990. Sayangnya, jalur ini banyak mengalami pemangkasan trase dan hanya sesekali beroperasi pada tahun 2002 karena prasarana yang tua. Lokotur Cepu akhirnya dapat dihidupkan lagi secara reguler pada 17 Januari 2018 dengan menggunakan lokomotif diesel. Saat ini, jalur Lokotur Cepu dilayani menggunakan lokomotif diesel dengan tarif Rp15.000 per orang sekali jalan. Di samping melayani reguler, Perhutani juga menyediakan paket sewa kereta uap dan diesel. Lokasinya berada di Jalan Srogo, Desa Ngelo, Cepu. Lantaran berada di kawasan hutan, jaraknya dari pusat kota cukup jauh, yaitu sekitar 34 km. Jalur kereta api di kawasan ini dibangun sekitar tahun 1915 dan beroperasi penuh hingga akhir 1990-an dengan lebih dari 300 km jalur di hutan Perhutani. Untuk menikmati sensasi perjalanan menggunakan kereta tua ini, ada penawaran paket perjalanan dengan beragam pilihan jarak yang berbeda-beda. Pertama, ada kereta api tipe Rasting. Terdiri dari 2 gerbong tua dengan gerbong pendukung untuk bahan bakar dan air pendingin ditarik oleh lokomotif diesel bernama Rasten. Lokomotif tersebut dibuat pada tahun 1970-an oleh pabrik lokomotif Rasting and Hornsby di kota Lincoln, Inggris. Perjalanan wisata menggunakan kereta Rasting dari depo ke tempat penimbunan kayu atau TPK Patokan dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per orang atau untuk paket sewa senilai Rp750.000 per gerbong yang berisi 25 orang untuk jarak paling dekat. Kedua, ada Lokotur yang menggunakan lokomotif Drensin buatan Jepang dengan mesin merek Honda. Lokomotif Drensin merupakan hasil modifikasi dari jenis Colt T120 serta lori ontel. Tarif loko sekaligus gerbong senilai Rp50.000 dalam sekali jalan dengan penumpang maksimal 6 orang dewasa. Umumnya,
kereta Rastin dan Rensin sering digunakan oleh wisatawan, sedangkan kereta api uap yang lainnya jarang digunakan karena membutuhkan kayu jati yang cukup banyak sebagai bahan bakar. Pemirsa, itu masa lalu. Namun demikian, meski kelihatannya sangat sulit untuk menghidupkan kembali paketan Lokotur, sebenarnya Bapeda Blora melalui bidang Litbang secara intens mulai membahas rencana menghidupkan kembali Lokotur, paket wisata menjelajahi hutan belantara dengan menggunakan kereta api uap buatan Jerman tersebut. Ini selaras dengan pembangunan kawasan Cepu Raya yang digagas Mensesnek era itu, Pratikno. Pemka Blora berkolaborasi dengan Perhutani KPH Cepu, susun rencana menghidupkan kembali Lokotur yang selama ini dikelola oleh Perhutani KPH Cepu itu. Diwacanakan, Pemka Blora akan menggandeng UNS Solo untuk melakukan perencanaan. Waktu itu, Menteri Pratekno yang kelahiran desa Dolok Gede, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bersama Bupati Blora, Haji Arif Rohman, berharap kawasan Cepu Raya nantinya menjadi pusat daya simpul kegiatan perekonomian daerah pinggiran beberapa kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pembangunan Cepu Raya sebagai ibu kota kawasan pembangunan dan kegiatan ekonomi akan mencakup Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kabupaten Bojonegoro, sebagian Ngawi dan Tuban. Dan jika konsep Cepu Raya sebagai sebuah gagasan, itu bagaimana Cepu menjadi senter daya simpul dari kegiatan perekonomian daerah. Atas rencana itu, teringat di saat masa jayanya, sebuah lokomotif kereta api uap buatan Jerman yang dipakai untuk mengangkut kayu jati benar-benar menjadi objek wisata di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Sejak era pemerintahan Soekarno hingga Orde Baru, lokomotif uap buatan Jerman tersebut masih menjadi andalan para turis yang datang ke Cepu. Namun sayangnya, wisata Lokotur yang sempat menjadi andalan Pemka Blora dan Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Cepu tersebut sudah beberapa tahun belakangan ini mangkrak. Artinya, sudah tidak bisa melayani wisatawan yang menyatakan akan naik Lokotur berkeliling di hutan jati milik KPH Cepu karena mengalami kerusakan pada mesin serta kerusakan di bantalan rel kereta api. Saat pembahasan di Bapeda, sekarang Baperida Blora, Senin 27 Mei 2024 lalu, pihak Perhutani KPH Cepu menjelaskan, saat ini 2 mesin loko sudah tidak mungkin dioperasionalkan, menyusul rusak dan untuk perbaikan butuh dana yang tidak sedikit. Masih ada 1 loko yang menjadi tumpuan untuk menghidupkan kembali Lokotur. Kilas balik, rel kereta api yang dilalui Lokotur dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915. Saat ini kondisinya sudah rusak parah, sehingga jaringan rel kereta api bersejarah itu merupakan tertua di Indonesia. Panjangnya mencapai 300 km, khusus untuk sarana transportasi kayu jati gelondongan. Dalam perkembangannya, panjang jalur yang semula 300 km dengan jalan melingkar itu akhirnya mengalami pemangkasan rute, sehingga jarak tempuh menjadi 26 km. Bahkan, guna melakukan revitalisasi loko tua maupun rel kereta, dibutuhkan anggaran hingga 10 miliar lebih. Belum diketahui pasti, apakah pemerintah Kabupaten Blora akan membantu dana, menyusul Lokotur tersebut menjadi primadona bagi Pemda Blora untuk menggait wisatawan, utamanya turis Belanda yang datang ke Indonesia. Bahkan paket Lokotur milik KPH Cepu tersebut termasuk sejarah perkeretaapian di Indonesia ketika Belanda berkuasa. Tampaknya, keberadaan investor mutlak diperlukan, mengingat total biaya untuk menghidupkan Lokotur butuh dana besar. Karena harus dipahami bersama dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, termasuk finansial, sehingga pilihan utamanya adalah wajib untuk menggalang investor. Membahas kawasan wisata Gubuk Payung di Blora, Jawa Tengah, kawasan ini merupakan tempat wisata yang menyimpan sejuta pesona ini, mangkrak tak terurus, hingga semakin ditinggalkan wisatawan. Dahulu, kawasan wisata Gubuk Payung di Desa Temengeng, Kecamatan Sambong, dikenal karena bernuansa asri dan sejuk, jauh dari keramaian serta kesibukan manusia, sangat pas berpeleser, menenangkan diri. Bahkan saat itu pengunjung juga dapat menikmati perjalanan dengan kereta tua dari Heritage Lokotur di Perhutani KPH Cepu hingga Gubuk Payung. Sepanjang rute berjarak sekira 26 km, pengunjung seolah dibawa ke masa lalu
dengan naik kereta tua sembari menyaksikan pemandangan alam. Namun, semua itu tinggal kenangan. Saat ini, sudah tidak ada lagi aktivitas di kawasan Gubuk Payung. Bahkan beberapa titik di Gubuk Payung sudah rusak dan penuh dengan coretan. Kondisi ini diperparah dengan Loko Tour yang sudah tidak beroperasi lagi sejak terakhir pada tahun 2000-an. Kawasan Gubuk Payung juga pernah mencatat sejarah di dunia perkayuan jati pada Agustus 2007 dengan rekor muri jati terbesar. Pohon jati itu memiliki diameter 3 meter, tinggi 25 meter, dan termahal di dunia dengan harga 1 miliar rupiah untuk satu batang tegakan dengan perkiraan usia 150 hingga 200 tahun. Ada informasi, butuh sekitar 100 miliar rupiah untuk membenahi wisata tersebut. Bila diaktifkan kembali, bisa untuk menyerap tenaga kerja dan satu titik perekonomian daerah bisa bangkit. Menjadi sebuah gambaran indah jika zona wisata wilayah Blora Timur untuk dibangun. Dan bukan tidak mustahil jika Pemkab Blora berharap lokasi Gubuk Payung bisa dijadikan seperti Kebun Raya Bogor. Dan ini selaras dengan rangkaian dari cita-cita Cepu Raya. Hanya ya itu, ini penuturan salah seorang warga Blora yang baru-baru ini berkunjung ke lokasi Gubuk Payung. Tempat tersebut saat ini mirip lokasi film horor, tak terawat dan terbengkalai. Sangat pas untuk dijadikan syuting film horor, karena kesan horornya dapat. Memang di situ udah gelap, agak mistis kalau tak terurus. Potensi pohon jati di Gubuk Payung luar biasa memang, ini salah satu buktinya. Kayu jati raksasa berusia lebih dari 200 tahun atau 2 abad lebih, yang sebelumnya tumbang di Wana Wisata Hutan Alam Jati Gubuk Payung, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Cepu dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Blora untuk menjadi ikon baru di Taman Budaya Cepu. Kayu jati alam dengan nomor pohon 234 diangkut dari Gubuk Payung, petak 1092 Resort Pemangkuan Hutan RPH Temengeng, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKHP Pasar Sore, Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Cepu. Kayu jati alam yang diangkut menuju Taman Budaya Cepu TBC mempunyai panjang 17,8 meter dengan volume 33,59 meter kubik. Dari pangkal sampai ujung dijumlah di rata-rata diameter 155 cm tersebut nantinya akan menjadi ikon Kabupaten Blora. Proses pemindahan kayu jati ini melewati proses panjang terkait perizinan. Awal September 2023, proses melengkapi surat-surat sebagai syarat administrasi, hingga 31 Oktober 2023 semua berkas sudah selesai dan kayu jati raksasa ini akan langsung dibawa ke Taman Budaya Cepu untuk menjadi bagian integral dari desain ikon baru Cepu, Kabupaten Blora. Demikian pemirsa, ulas berita kali ini. Tak ada kata mustahil untuk menghidupkan kembali Loko Tour dan wisata Gubuk Payung. Namun semua butuh proses. Seperti pepatah, kalau memang ada niat, laut pun akan kita seberangi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya.